Halo Sobat ASN, selamat datang di ASN Zaman Now, Kerja Cerdas Pulang Waras. Podcast yang membahas bagaimana kita sebagai ASN bisa tetap profesional, adaptif, dan tetap waras di tengah dinamika birokrasi. Hari ini kita akan membahas tentang smart governance dalam lingkup kecil, yaitu perpustakaan, laboratorium, dan protokoler, yang sebenarnya adalah miniatur tata kelola pemerintah itu sendiri. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Ibu Nurliana atau yang akrab kita sapa Bu Lili, seorang pustakawan ahli muda dari Universitas Lambung Makurat. Selamat datang Bu Lili. Ya, terima kasih Firda. Senang sekali bisa berbagi bersama teman ASN di sini. Oke Bu Lili, perpustakaan kan sering nih dianggap sebagai unit yang stabil dan minim resiko. Namun jika kita dalam perspektif smart governance, apa sih Bu tantangan sebenarnya yang mungkin tidak terlihat? Begini, Ibu Firda, justru karena dianggap stabil, perpustakaan sering terlambat bertransformasi. Tantangannya ada tiga untuk di keterlambatan transformasi ini, yaitu digitalisasi belum optimal, yang mana masih ada proses manual dalam sirkulasi atau administrasi. Yang kedua, yaitu manajemen data belum terintegrasi. Data pengunjung, koleksi, dan statistik belum dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yaitu zona nyaman budaya kerja, yang mana merasa sistem sudah cukup baik sehingga inovasi berjalan lambat. Padahal smart government menuntut adaptif, transparan, dan berbasis data. Oh, begitu ya, Bu. Ngomong-ngomong, Bu, saya orang lab, Bu, dan saya melihat adanya kesamaan pola dengan yang Ibu katakan tadi, yaitu praktikum berjalan rutin, tetapi inventaris belum real time, jadwal kadang bentrok, dan laporan kadang belum terdigitalisasi. Berarti tantangannya bukan sekedar pelayanan ya, Bu, ya, tetapi juga akuntabilitas dan data-driven decision-nya sendiri. Betul sekali. Smart government menekankan transparansi, efisiensi, dan penempatan teknologi. Pertanyaan sederhana, apakah keputusan kita berbasis data atau kebiasaan? Tuh, saya Hadi Wijaya di protokoler nih. Di protokoler juga sering begitu. Jadi kegiatan terlihat sangat lancar secara seremonial, tetapi dokumentasi dan evaluasinya belum terdigitalisasi dengan baik. Apakah stabilitas tanpa evaluasi bisa menjadi risiko terkelola, Bu? Oh, sangat baik. Tanpa evaluasi berbasis data, kita tidak punya dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Karena smart government selalu memiliki siklus seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Perkenalkan Bu, saya Ani. Bu Lili, di perpustakaan kadang ada keterlambatan input buku baru atau kesalahan katalog. Kelihatannya teknis, tapi apakah itu mencerminkan tata kelola yang kurang baik? Ya, itu bagian dari tata kelola. Karena praktek kurang baik misalnya, buku tidak segera dikatalogkan. Kemudian data tidak sinkron dan SOP belum terdigitalisasi. Dampaknya mungkin hanya administratif, tetapi juga berdampak pada akses informasi mahasiswa dan ketetapan perencanaan pengadaan. Sebaiknya praktek yang baik adalah dengan sistem otomasi perpustakaan, dashboard monitoring koleksi, dan juga evaluasi berbasis sistem peminjaman. Sehingga akan menjadi dari digitalisasi dan manajemen kinerja dalam smart government. Berarti pustakawan juga dituntut memiliki literasi data, bukan hanya kemampuan teknis pengelolaan buku. Ya, betul sekali. Smart ASN di perpustakaan harus mampu membaca tren, menganalisis kebutuhan pengguna, bahkan merencanakan pengembangan koleksi berbasis data. Wah, betul sekali ya, Bu. Nah, kalau Hamdan refleksikan, Hamdan kan kerja di laboratorium nih, Bu. Kadang masalahnya tuh kelihatan kecil, tapi efeknya besar. Misalnya nih, Bu, alat sudah bermasalah tapi belum langsung dicatat, atau bahan praktikum tiba-tiba habis padahal jadwal praktikum sudah dekat. Akhirnya bukan cuma pelayanan yang terganggu nih, Bu, tapi juga menyangkut keselamatan kerja dan kesiapan audit. Jadi Hamda ngerasa nih, smart
governance itu di laboratorium sebenarnya erat sekali dengan manajemen resiko ya, Bu? Ya, tepat sekali. Selain digitalisasi, ada juga pengendalian net internal, minimalisasi risiko, dan kepatuhan pada SOP. Sehingga sistem yang baik harus didukung oleh integrasi individu. Mungkin seperti itu Bapak Hamdan. Oke, terima kasih, Bu. Baik Bu, ini dalam koordinasi kegiatan kita kan sering terjadi miskomunikasi nih karena informasi berubah secara cepat. Jadi menurut Ibu, apa langkah konkret ya agar protokoler kita ini bisa menerapkan smart governance? Nah, untuk langkah, kita bisa menggunakan digital collaboration tools untuk koordinasi berdokumentasi. Dan selanjutnya bisa juga menggunakan standar SOP berbasis sistem, bukan hanya dokumen statis. Nah, dan selanjutnya yaitu dengan meningkatkan kompetensi ASN dalam literasi digital dan pelayanan publik. Sehingga Smart ASN bukan sekedar mampu menggunakan aplikasi, akan tetapi mampu menjadikan teknologi sebagai alat peningkatan kualitas layanan. Oh, berarti Bu Lili ini sebenarnya smart governance itu merupakan kombinasi antara sistem yang baik dan mindset yang benar ya Bu ya. Ya, keduanya saling melengkapi. Dan untuk setiap unit, sekecil apapun, adalah wajah institusi. Ya, benar. Karena kampus adalah miniatur pemerintah. Wah, jadi Hamdan jadi sadar nih Bu, laboratorium tuh mungkin hanya satu unit kecil di kampus, tapi kalau pengelolaannya tidak tertib, dampaknya bisa meluas ya Bu ya. Mulai dari kualitas pembelajaran mahasiswa, keselamatan praktikum, hingga kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan ya Bu ya. Oke, baik. Dan kalau jika koordinasi kita tidak transparan, Bu, berarti kepercayaan publik kita bisa menurun ya Bu ya? Ya, Baik, artinya smart governance bukan proyek besar semata ya guys ya, tetapi konsistensi kecil di setiap unit kerja kita. So, hari ini kita belajar bahwa sebagai ASN, dimanapun kita ditempatkan, kita adalah bagian dari ekosistem tata kelola itu sendiri. Smart governance tidak selalu hadir dari kebijakan besar, tetapi dari kedisiplinan kecil yang kita konsistenkan. Setiap data yang dikelola, setiap layanan yang kita berikan adalah bentuk akuntabilitas kita kepada publik. Jika kita ingin birokrasi yang transparan, kita harus bekerja secara transparan. Begitupun jika kita ingin sistem yang cerdas, kita harus berpikir dan bertindak dengan cerdas. Karena pada akhirnya kerja cerdas bukan hanya tentang efisiensi, tetapi tentang tanggung jawab kita. Dari perpustakaan, kita belajar bahwa data adalah fondasi tata kelola. Dari laboratorium, kita belajar bahwa akuntabilitas bukan sekedar laporan administrasi, tetapi cara kita menjaga kualitas, pembelajaran, dan keselamatan semua orang. Dan dari protokoler kita belajar bahwa koordinasi yang terdokumentasi membangun sebuah kepercayaan. Dan dari obrolan seru ini semua kita belajar bahwa smart governance dimulai dari diri kita sebagai smart ASN. Terima kasih untuk Bu Lili atas ilmunya dan insight-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. ASN Zaman Now, kerja cerdas, Kerja pulang cerdas, waras. pulang waras.